Hai, apa kabar? Kalian di channel gua, Kikau. Boleh nggak gue tanya? Ada berapa banyak di antara kalian yang sering banget ngabisin waktu kalian di salon 2-3 jam untuk pasangan kalian yang untuk acara yang mungkin nggak sampai 1 jam lamanya? Atau berapa banyak dari kalian sama pasangan kalian yang berantem cuman gara-gara mau pergi tapi kelamaan dandan? Ada nggak? Termasuk gua. Dan itu rasanya A few moments later, a few inches later, 2 hours later, one. Nah, sebenarnya buat para cewek, apa sih urgensinya buat dandan? Oke lah, menarik penampilan. Tapi apa sih yang pengen kalian tonjolin? Cantiknya atau menariknya? Kayaknya keren kalau dibahas nih. Eits, jangan baper sis. Ini cuman video hiburan. Tenang sis, semongko. Sejarah kosmetik sangat panjang mengikuti waktu penggunaannya. Kosmetika berasal dari kata kosmein, yang berarti berhias. Kosmetika sudah dikenal orang sejak zaman dahulu kala. Di Mesir, ya dibuat orang Cina menggunakan getah Arab, gelatin, beeswax, dan telur.
Warna yang digunakan merupakan representasi dari kelas sosial. Sementara itu, orang Roma memanfaatkan lemak dan darah domba untuk mewarnai kuku mereka. Untuk menyembuhkan jerawat, mereka membalur kulit dengan tepung terigu dan telur. Cantik itu berbeda. Cantik dan menarik pun berbeda. Setiap zaman punya kecantikan sendiri. Setiap daerah dan setiap kebudayaan punya kecantikan sendiri. Buat kita yang merasa cantik belum tentu cantik untuk mereka yang melihat kita. Jadi sebenarnya cantik itu relatif sih. Bisa dilihat juga sih dari setiap kebudayaan yang ada. Ataupun kalau misalnya kalian masih penasaran, check this out. Tidak semua suku telah terpengaruh oleh dunia luar dan kemajuan teknologi. Bahkan beberapa suku masih mempertahankan cara hidup tradisional. Salah satunya dapat kita temui di sekitar Danau Turkana dan Lembah Omo di selatan Ethiopia. Di sanalah suku Surma tinggal dan hidup. Mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Suku, yaitu suku Mursi, suku Suri, dan suku Mekan. Suku Mursi dan Suri memiliki kesamaan dalam budaya. Kalau Anda melihat video, mungkin Anda dapat menebaknya dengan baik. Ya, bagi keduanya, keindahan wanita ditentukan oleh seberapa besar bibir mereka. Wanita suku Mursi akan meletakkan piring pada bibirnya. Piring tersebut biasanya terbuat dari tanah liat atau kayu dengan ukuran antara 4 hingga 25 cm. Sebelum piring dapat diletakkan di bibir, 2 atau 4 gigi mereka akan dicopot. Tidak hanya itu, mereka juga akan memotong bibir bawah agar sesuai dengan ukuran piring. Layaknya budaya dari kebanyakan suku yang belum tersentuh, proses ini biasanya dilakukan oleh sang ibu ketika anak telah mencapai masa puberitas. Sang ibu akan menarik bibir sang anak, kemudian dilubangi hingga menembus dengan menggunakan pisau. Untuk meregangkan bibir, piring akan diletakkan dan akan dibiarkan sampai potongan awal telah sembuh. Setelah itu, piring di bibir akan digantikan oleh piring lain yang sedikit lebih besar. Proses ini akan diulang sehingga bibir akan menjadi lebih besar. Bagi para wanita, penggunaan piring di bibir dipandang sebagai hal yang menyangkut harga diri. Tradisi ini dihargai oleh kedua orang tua karena secara tidak langsung jumlah sapi akan meningkat ketika sang anak akan menikah. Untuk menikahi wanita Mursi maupun Suri, seorang pria haruslah berasal dari keluarga yang kaya. Ia harus menyerahkan mas kawin berupa 40 ekor sapi bila menikahi wanita dengan untuk piring kecil di bibir, dan 60 ekor sapi untuk wanita dengan piring besar. Thailand memiliki berbagai suku seperti halnya Indonesia. Salah satu suku yang mempunyai tradisi menarik di sana ialah suku Karen. Suku Karen menghuni Thailand bagian utara. Tradisi yang paling mencolok di sana adalah setiap wanita diwajibkan untuk memanjangkan lehernya menggunakan tumpukan kawat. Di sana ada anggapan bahwa leher yang panjang menjadi daya tarik wanita bagi para pria. Alhasil, para wanita kerap memanjangkan lehernya sejak masih remaja agar terlihat lebih cantik di mata pria. Mereka tidak boleh melepaskan kawat yang mengelilingi leher meski sedang beraktivitas. Kawat ini baru akan dilepaskan ketika sang wanita menikah, melahirkan, meninggal dunia, atau saat dibersihkan. Tak hanya di leher, mereka juga memasang kawat kuningan ini di bagian kakinya. Ketika usia mereka bertambah, maka jumlah kawat yang dipasang di lehernya juga akan semakin banyak. Aktivitas kawat yang menekan tulang leher itu sangat berbahaya. Otomatis hanya gelang-gelang itulah yang menopang leher dari kepala mereka. Maka apabila gelang dilepas, otot dan tulang leher mereka akan sangat berbahaya sekali, bahkan bisa mengancam nyawa mereka sendiri. Berat dari kalung ini akan mendorong tulang selangka turun dan menekan tulang rusuk sehingga otomatis leher akan menjadi lebih panjang dari waktu ke waktu. Konon, kalung dari kawat ini juga dapat menghindarkan para wanita dari binatang buas. Terlebih, pada zaman dahulu, suku Karen kerap hidup berpindah-pindah di area pelosok dan memungkinkan mereka untuk bertemu dengan binatang buas. Kawat yang mereka gunakan berasal dari kuningan. Jadi, kawat tersebut tidak membahayakan dan tak akan berkarat, sehingga mereka bisa memakainya selama mungkin. Suku Himba acap kali disebut juga suku merah. Ini karena penampilan mereka yang berkulit merah.
dan tidak hitam gelap layaknya suku Afrika lainnya. Sejatinya mereka berkulit hitam, namun kebiasaan mereka mengolesi tubuhnya dengan campuran lemak mentega dan mineral khusus berwarna merah, serta campuran wewangian yang terbuat dari dedaunan semak beraroma wangi membuat suku merah terlihat menyala merah berpadu dengan ikal rambutnya yang berbeda. Selain sebagai tabir surya dan pengusir serangga, krim ini membuat kulit terlihat berkilau kemerahan, simbol dari warna tanah yang kaya dan darah yang merupakan representasi kehidupan. Rambut mereka dikepang kecil dan turut dilapisi campuran mineral hingga kaku dan kecoklatan. Rambut wanita yang sudah menikah disibak ke belakang dan memiliki hiasan kulit di bagian atas. Sementara kepangan rambut anak perempuan yang menginjak masa puber dibuat menutupi wajah. Sangat indah dan eksotik dipandang mata, terutama gadis-gadisnya. Suku Himba sendiri terletak di sebelah utara Namibia, Afrika, dan hanya berjumlah antara 20.000 sampai 50.000 jiwa dan hidup secara semi-nomaden. Sehingga terbentuk rumah mereka pun tidak seperti layaknya suku yang menetap di satu tempat. Suku Himba adalah suku peternak. Hewan mereka biarkan di tengah desa. Setiap pagi, wanita Himba mengoleskan pewarna merah ke tubuhnya, kemudian segera bekerja mengurusi hewan ternak. Barulah setelah itu kaum prianya mengembalakan ternak-ternak. Sekali lagi, atas nama kecantikan. Lain lagi dengan suku Maori. Suku ini sangat suka untuk mentato wajah. Hingga saat ini, pembuatan tato moko suku Maori disertai dengan upacara adat dan ritual. Si orang yang ditato juga dikarantina dalam area khusus. Mereka juga cuma bisa makan dengan wadah khusus. Selain itu, orang yang ditato moko diminta untuk tidak buru-buru melakukan kontak begitu tato mengering. Sejatinya, upacara dan larangan itu dilakukan untuk membuat orang yang sedang ditato terhindar dari infeksi. Dalam prosesnya, Mataoro kembali ke nirvana. Keputusan itu membuatnya dihukum oleh ayah Niwa Reka berupa tato. Bukan sekedar sanksi, tato itu diberikan sebagai pengingat untuk menghindari tindakan jahat di masa depan. Begitulah asal mula cerita dari suku Maori, bagaimana tato itu sangat akrab dengan kehidupan mereka. Secara tradisional, pria memiliki tanda di wajah, bokong, dan paha mereka. Sedangkan perempuan suku Maori biasanya membawanya di bibir dan dagu. Meskipun tato telah dipraktikkan di masyarakat Polinesia selama berabad-abad, kelompok Maori mengembangkan teknik dan alat khusus mereka sendiri. Pigmen organik dibuat dengan membakar resin dari pohon kauri dan mencampurkan jelaga dengan minyak atau cairan lainnya, yang kemudian akan dipahat di bawah lapisan atau kulit menggunakan alat yang ditempa dari tulang burung, biasanya dari burung albatros. Bayangin, gimana lo harus pakai gelang-gelang di leher biar lo dapetin leher yang panjang kayak jerapah dan menurut mereka cantik. Atau salah satu suku di Cina, dia harus pakai sepatu dari kayu semenjak bayi hanya untuk membentuk kakinya kayak bunga lotus. A few moments later, a few inches later, 2 hours later. Numpang ngadem. Lawang istri saya di salon gak keluar-keluar loh. Udah 3-4 jam. Padahal mau kondangan ke tetangga tok. Gak tahu semaput apa-apa. Oke, itu tadi semuanya tentang kosmetik. Jadi, sis udah tahu kan awal mula kosmetik, lalu sejarah perkembangannya. Buat kalian yang mau untuk menambahkan, mau untuk mengkritik, mau untuk marah-marah, silakan di komen di bawah ini. Yap. Sampai di sini dulu. Kita akan kembali lagi di konten mendatang. Sampai jumpa. Bye-bye.